Apa wanita itu akan kembalikan rumahnya? Kau sudah bicarakan dengan Ali Kemal? Kata Ali Kemal, dia tidak ingin ambil kembali rumah itu. Apa? Kita berikan rumah pada wanita asing? Tentu saja tidak. Lalu, Lagi pula Ali Kemal tidak perlu menemui wanita itu lagi. Meskipun untuk soal rumah itu, kita cari jalan lain saja. itu benar. Apa tidak ada jalan lain? Mungkin dengan cara hukum. Aku tidak akan bisa tenang sebelum mengambil kembali rumah itu, Nadide. Kau pasti akan cari jalan keluarnya. Anak macam apa yang kita besarkan? Ada anak-anak yang membesarkan perusahaan ayahnya, tapi anak kita memberikan rumah ayahnya pada wanita lain. Siapa anak-anak itu? 2 orang bosnya Sehrazad, Nadide. Perusahaan yang hebat. Perusahaannya seperti istana. Ayah mereka yang mendirikannya dan anak-anaknya yang memajukan perusahaan itu. Sudah, jangan menangis lagi. Bukankah kau sendiri yang bilang suatu hari nanti dia akan kembali ke rumahnya? Tapi kali ini sangat buruk. Kau tidak bisa dapatkan lebih dari itu dari laki-laki yang sudah menikah. Jangan bilang begitu. Aku benar-benar jatuh cinta pada Ali Kemal. Ketidakberadaannya sangat menyakitkan hatiku. Bersabarlah. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Sungguh, sebelumnya kau juga pernah putus dengannya. Tapi dia kembali lagi padamu. Tidak. Kali ini semuanya telah berakhir. Maaf, tapi semua itu kesalahanmu. Kau yang tunjukkan dia jalan keluarnya. Kalau kau suruh dia untuk bercerai dan menikah denganmu, dia pasti akan melakukannya. Dia punya 3 anak. Yang satunya masih bayi. Aku tidak bisa menyuruh dia meninggalkan anaknya dan menikah denganku. Aku bukan wanita yang berhati kejam. Oh. Kalau begitu kau mau terus menangis? Aku akan menangis. Lagi pula itu cinta yang tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa selamanya. Aku pikir kau benar-benar mencurinya. Ya sudah, kita lupakan saja. Oh ya, kapan aku bisa bertemu dengan Nyonya Sehrazad? Aku mau bertemu dengannya sebelum aku pergi ke Bodrum. Jangan tanyakan padaku, tanyakan pada ibuku. Dia belum mengundang Sehrazad secara resmi ke rumah. Oh, kenapa? Kami cuma belum ada waktu. Jangan khawatir, karena kau pasti akan bertemu dia suatu hari nanti. Vigen, polisi sudah di sini. Semua telah berakhir. Sehrazad, dia bukan orang yang aku nikahi. Sekarang, dia sudah berubah menjadi orang yang sangat kejam. Tenanglah. Semuanya akan berakhir. Kau tenang saja. Aku malu pada semua tetangga. Sudahlah, jangan menangis. Suamimu yang harus merasa malu. Kau tidak berbuat salah. Ya, Serkan Sensos, benar. Ada masalah, Pak? ada laporan tentang Anda. Ada laporan apa, Pak? Aku sedang duduk di rumah. Aku tidak berbuat salah. Kau menyiksa istrimu. Ya Tuhan, aku tidak menyiksanya. Aku tidak melakukan apapun. Di mana istrimu? Maaf, Pak. Istrinya ada di rumahku. Dia terluka karena habis dipukul. Dia bohong. Aku tidak berbuat seperti itu. Dia bohong, jangan percaya kepadanya. Sungguh aku tidak menyentuh dia, Pak. Sungguh, aku tidak menyentuhnya. Apa dia ada di rumah? Iya, ada di bawah. Apa dia akan memperkarakannya? Tentu saja. Kalau begitu dia harus lapor kesehatan dulu. Baru kita bisa mulai proses. Baik. Ayo, ikut. Pak, aku Ikut saja, tidak jangan sampai melakukan menarik apa-apa. kekerasan. Aku jujur, Pak. Ikut kami. Ayo cepat. Mereka membangun gedung yang hebat.
Para pekerjanya pun sungguh luar biasa. Tempatnya di mana, Pak Mamburan? Perusahaan tempat Syahrajat bekerja, Binyapi. Rasanya aku seperti berada di Amerika. Kakek pernah ke Amerika? Kakek melihatnya di film-film. Kakek tidak perlu pergi ke sana. Syahrajat sangat dihargai di sana. Mereka bahkan memberikan dia sebuah mobil. Wah, hebat. Ya Tuhan, semoga Tuhan memberkati dia. Memerlukan anak-anak yang cerdas untuk membangun perusahaan seperti itu. Seandainya saja Ahmed masih hidup. Habiskan makan malam kalian, tunggu apa lagi? Besok kan akan ke sini. Dan kalian akan bertemu dengan keponakan kalian. Kalian pasti mau bermain dengannya, kan? Iya, Nek. Aku sudah siapkan sebuah grup band yang hebat. Kau pasti akan menyukainya, Karim. Lupakanlah soal kami, Matt. Besok aku akan berada di Bergama bersama Benu. Mau apa kau di Bergama? Kami akan survei lapangan untuk proyek restorasi. Rasanya pasti akan menyenangkan di sana. Pergilah ke Selçuk untuk makan malam di sana. Kau hanya memikirkan soal makanan saja. Emang aku bisa apa? Aku menyukai makanan. Nah, sekarang mejanya sudah kosong. Biar aku mengalahkanmu sekarang. Tidak akan semudah itu. Lihat saja. Selamat pagi. Hei, kau sudah rencanakan perjalananmu? Tentu saja, setiap menitnya. Jadi kita lewat jalan mana? Çanakkale atau Bursa? Bursa, kita akan naik kapal feri Top Kular Eskihisar, kita makan sarapan di Sulcan Baci sebelum tiba di Yalova. Oh, dan bagaimana dengan makan siang? Satir kofte di balik kesir, tapi kalau kau tidak suka, aku punya pilihan lain. Ya, baiklah. Tidak usah buru-buru, kita akan menempuh perjalanan yang jauh. Aku pasti akan sangat senang. Aku akan memotretnya. Syukurlah, kita tidak pergi dengan pesawat. Iya, aku tidak begitu suka naik pesawat. Apa kau takut naik pesawat? Aku hanya tidak menyukainya. Setiap kali hatiku berdebar, aku ingin kakiku selalu menginjak lantai. Bagaimana dengan laut? Apa hatimu juga berdebar saat berada di laut? Tidak, aku sangat menyukai. Bagus, aku sudah khawatir kau akan katakan tidak menyukai laut. Apa aku bisa bilang tidak menyukai laut pada orang yang suka tinggal di kapal? Meski kau tidak menyukainya, kau pasti akan suka demi aku, iya kan? Kalau kau menyukai pesawat, maka aku juga akan menyukainya demi dirimu. Apa yang harus aku sukai untukmu? Aku sudah lapar. Kalau kau tidak bisa tahan lagi sampai ke Sultan Baci, kita bisa makan di sini. Baiklah. Bukankah orang itu Onur Aksal? Ya, itu dia. Onur Aksal. Bukankah dia arsiteknya di Binyapi? Aku pernah lihat dia di koran. Anaknya manis sekali. Mereka melihat pada kita terus. Mereka pasti membicarakanmu. Apa kau kenal mereka? Rasanya aku kenal dengan mereka. Aku mengenalnya dari bidang bisnis. Ayo, buka mulutmu, Kang. Ayo, sini. Ayo, bukalah. Ayo, buka mulutmu ya. Ini enak sekali. Ini sari jeruknya, sayang. Rasanya enak sekali. Kau memang hebat. Kan, sebaiknya kita ke salon dulu sebelum pergi ke kakekmu. Karena kau harus terlihat tampan di sana. Tapi aku masih lapar. Tapi kita akan terlambat. Aku akan mengajaknya kalau tidak ada waktu. Ke salon? Kan sekarang sudah besar. Aku akan mengajak dia ke salon. Kau mau? Aku mau. Aku mau ke salon untuk pria, Bu. Oh, benarkah? Anakku sudah besar dan mau ke salon pria. Luar biasa. Ya sudah, habiskan dulu sari jeruknya ya. Ayo. Oh, pintar. Semoga perjalananmu menyenangkan, Anuska. Semoga perjalananmu menyenangkan. Salam untuk Moskow.
Jangan lupa tulis surat ya. Jangan sampai tidak mengabarkan kami. Akan aku kabari. Selamat jalan. Selamat jalan, nak. Semoga Tuhan memberkatimu. Terima kasih Nyonya Nadide. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Kau sudah siapkan semuanya? Paspormu dan lain-lainnya? Iya, Tuan Burhan sudah. Semoga perjalananmu menyenangkan. Terima kasih. Kau telah sangat baik padaku, Tuan. Semoga perjalananmu menyenangkan. Jangan buang waktu, kau akan ketinggalan pesawat. Supirku akan mengantarmu ke bandara. Jangan sampai terlambat ya. Ayo cepat masuklah. Dia juga bukan adikmu kan? Ayo cepat. Anak yang tampan Tuan Onur. Bagaimana kau harus memotong rambutnya? Entahlah, tanyakan saja pada Kang. Kau ingin model seperti apa? Tidak terlalu pendek kan? Supaya kau tetap terlihat tampan. Iya. Namamu kan? Iya. Senang bertemu denganmu kan? Aku Suat. Senang juga bertemu denganmu, Paman. Apakah kerabatmu Tuan Onur? Dia anakku. Halo semuanya. Hai. Hai. Nenek! Cucuku. Selamat Ibu datang lihat anakku. dia benar-benar manis. Aku buket, Sayang. aku burcu. Selamat datang anakku. Selamat datang Sherazad. Terima kasih. Ayo kan kita main, ayo. Kau dengar suara burung-burung itu? Benar-benar indah, bukan? Iya, apa kita bisa tinggal di sini selamanya? Jangan khawatir. Kalau tidak ada pom bensin dalam jarak 5 km dari sini, kita harus tinggal di sini. Sherazad anakku. Ada yang mau dikatakan Ali Kemal kepadamu. Biar dia meminta maaf dulu sebelum kau masuk ke rumah. Entah kau mau memaafkan dia atau tidak. Akan tetapi aku ingin sekali melihat dia hari ini minta maaf kepadamu di depanku. Silakan. Sherazad. Aku minta maaf padamu. Aku sudah kasar padamu di upacara pemakaman saudaraku. Sebenarnya, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya sedang marah. Maafkan aku. Kehilangan Ahmed bagiku lebih dari sekedar kehilangan dirinya. Kata-katamu sangat menyakitkan. Rasanya kau sangat tidak pantas bicara seperti itu padaku. Aku memaafkanmu hanya demi Ahmed, karena dia sangat menyayangimu. Dia menyayangimu lebih dari yang kau bayangkan. Silakan. Tunggu dulu. Aku mau foto dulu. Aku tidak percaya ini.
Semua yang kau katakan menjadi kenyataan. Apa benar kita kehabisan bensin? Iya, lihat saja sendiri. Sekarang kita harus bagaimana? Entahlah. Celaka. Di sini juga tidak ada sinyal. Kau pasti bercanda. Memang tidak ada sinyal. Bagaimana ini, Karim? Mana aku tahu, Beno. Kita terjebak di sini. Semua ini kesalahanmu. Apa? Sudah aku katakan berapa kali untuk ingatkan aku isi bensin. Maaf, tapi sudah berapa kali aku mengingatkanmu. Kenapa tidak kau katakan bahwa kau lupa? Karim, kau sedang bercanda denganku. Tentu saja. Kau ini. Kau percaya padaku? Iya, aku hampir saja menangis. Ini kesalahanmu. Sudah kutunjukkan beberapa pom bensin, tapi kau tidak memperhatikan sama sekali, Karim. Mungkin aku sedang mencari kesempatan, bukankah begitu? Kita sedang berpetualang. Kau seperti anak kecil saja. Ayo kita turun. Kita mau apa? Kita mau duduk saja di mobil. Kita sedang berada di tengah hutan. Sebaiknya kita jalan kaki, mungkin kita bisa temukan desa. Ayo turun. Ayo tangkap aku. Tangkapku. Ayo ya, sini. Ayo tangkap. Perusahaan Bini Api punya berapa lokasi kerja? Benarkah itu? Kalau tidak salah ada beberapa. Almata, Dubai, kira-kira 8 lokasi yang aktif. Dan kami akan mulai dengan proyek pusat di Istanbul. Wah, itu perusahaan Gani? yang sangat besar. Kau tidak ada pekerjaan rumah untuk dikerjakan. Pergilah ke kamarmu. Jangan ganggu Sherazad terus. Tidak ada masalah, kami sedang asik bicara. Bagus. Dia benar-benar sangat manis. Aku juga menyukainya. Dia tersenyum. Ada apa di sini? Kalian mulai gosip lagi ya? Urus saja dirimu sendiri. Mengerti? Burhan, ayo bicaralah. Baiklah, baiklah. Kenapa, Ayah? Bicara soal apa? Aku berencana mau membangun klinik kesehatan. Aku akan bangun di kompleks di belakang pabrikku. Itu kompleks orang miskin. Kau pasti sedih bila melihatnya. Ya. Aku mau berbakti kepada mereka. Ide yang luar biasa. Dan aku akan menamakan klinik kesehatan itu atas nama Ahmed Efilioglu. Memang sulit membalikan sang waktu, tapi hatiku sangat tersiksa. Rasanya tidak ada jalan yang lebih baik lagi untuk mengenang Ahmed selain dengan cara ini. Ya. Seandainya saja dia masih hidup, tapi dia sudah tidak ada lagi. Dia sudah meninggal. Sherazad, aku ingin sekali kau yang mendesain klinik yang akan aku namakan atas nama anakku itu. Bagaimana? Hah? Kau setuju? Tentu saja. Dengan senang hati. Kau mau minum? Kau duluan saja. Ini. Tidak ada air lagi. Aku agak lapar sekarang. Aku juga.
Apa bisa cari lagi tempat di mana kita tinggalkan mobilnya? Kita cari tempat istirahat saja dulu. Nanti baru pikirkan soal mobilnya. Karim, apa menurutmu kita ada di jalan yang benar? Kita belum temukan desa yang disebutkan oleh pemburu itu. Sampai saat ini kita sudah berjalan sesuai dengan apa yang dia gambarkan. Kita akan berbelok setelah pohon itu. Aku rasa tempatnya sudah tidak jauh lagi. Bagaimana kalau kita tidak bisa menemukannya? Serigala-serigala akan menyantap kita. Aku takut, Karim. Sampai jumpa. Kembali lagi ya. Sudah, ayo masuk. Cepat masuk. Sampai jumpa. Bagus. Masih belum telat. Aku mau pergi ke Tasya sekarang. Sekarang juga? Kau tidak lelah? Aku tidak lelah. Sudah berhari-hari. Aku tidak pergi ke toko, Nadide. Wah, gadis yang cantik. Anaknya sudah memanggilmu ayah. Tidak, dia masih memanggilku Onur. Kau ingin dia memanggilmu ayah? Kalau memang dia mau. Tapi sungguh, aku benar-benar ingin menjadi ayahnya, Bi. Aku ingin menjadi ayah dari anak itu. Kalau sudah punya anak sendiri, apa kau akan tetap mencintai dia sebagai seorang ayah? Tentu saja, aku akan sangat mencintainya. Onur sayang, aku senang mendengar semua itu darimu. Benarkah itu pendapat Bibi? Bagaimana mungkin aku tidak berpikir seperti itu? Entahlah. Ibuku tidak setuju dengan pernikahan kami. Aku pikir dia telah meyakinkanmu. Aku tahu artinya cinta. Apa kau sedang mengkritikku sekarang? Tentu saja, Feride. Apalagi yang bisa kita lakukan? Silakan, Nyonya. Oh, terima kasih. Kau tidak akan mau menjadi tua, Firdev? Oh, aku sudah tua, Nyonya. Yang benar saja, kau masih tetap terlihat sama. Sini. Apa kau operasi plastik? Oh, dia masih cantik ya. Kenapa dia harus jadi tua? Memangnya di sini banyak pekerjaan. Hebat, Ibu. Bukankah Ibu anggap menjagaku adalah pekerjaan terberat Ibu? Sudahlah, jangan bicarakan itu. Jangan salah paham padaku, Firdev. Aku berkata begitu karena di rumah ini tidak ada anak kecil. Jadi tidak ada hubungannya denganmu. baiklah. Selamat menikmati. Baiklah, Feride. Hari Selasa aku mau pergi ke Bodrum. Apa kau mau undang dia nanti? Kau akan bertemu dengannya setelah kau kembali. Jangan paksa aku melakukannya sekarang. Bukan begitu. Aku mau bertemu gadis cantik itu karena aku mau pergi ke Bodrum. Kalau tidak salah, bukankah Ibu menyuruhku untuk kembali pada Sherazad? Aku rasa ini kesempatan untukmu. Baiklah. Bagaimana kalau malam Senin saja? Akhirnya kau memberikan janjimu, Ibu. Silakan. Di sini bagus juga ya. Lihat ini. Bagus sekali, indah sekali. Modelnya bagus ya, seperti iya. Seperti itu. Aku tahu. Kau bisa membantuku? Iya, terima kasih. Ada apa? Kau ketinggalan pesawat? Aku tidak bisa pergi, Tuan Burhan. Apa maksudmu tidak bisa pergi? Aku sudah berpikir selama menantikan pesawat. Kemarin aku sudah bicara dengan keluargaku. Mereka menangis. Mereka tidak punya uang dan pekerjaan. Apa yang harus aku lakukan kalau aku pulang? Ibuku sedang sakit dan juga tidak bekerja. Aku harus tetap di sini karena mereka butuh uang. Aku tidak tahu lagi, Tuan. Lalu apa yang harus kau kerjakan di sini? Entahlah, Tuan. Aku akan cari pekerjaan. Kau tidak bisa cari pekerjaan begitu saja. Dan kau akan bisa terperangkap lagi. Ya sudah, masuklah. Kita tidak bisa bicarakan di sini. Biar aku yang membawanya. Maaf, Tuan Burhan. Tuan Hude sedang mencari orang yang bisa merawat ibunya. Kau bisa merawat orang yang sedang sakit?
tunggu sebentar ya. Iya. Tuan Hudai. Suara apa itu? Entahlah. Mungkin suara burung. Kau takut? Aku takut. Jangan takut. Aku ada di sini. Rasanya kita tersesat, Karim. Sudah berjam-jam kita berjalan, belum melihat mobil atau siapapun juga. Aku juga tidak percaya. Apa orang itu mengarahkan kita ke jalan yang salah? Mungkin saja, kan? Kau lapar tidak? Aku tidak lapar, tapi aku sangat lelah dan juga haus. Ini kesalahanku. Aku selalu melakukan hal yang salah. Apa yang kau lakukan? Aku tidak sempat mengisi bensin. Yang satunya rusak, yang satunya antri. Ya beginilah akibatnya. Maafkan aku, Benu. Aku bukan mengeluh, sudah tidak apa-apa. Tahu sudah berapa kali aku terjebak seperti ini? Dan aku tetap saja tidak sadar juga. Sekarang aku marah pada diriku sendiri. Aku harap ini yang terakhir. Kau kedinginan, Benu? Iya, sedikit dingin, udaranya semakin dingin sekarang. Pakailah ini. Ah, tidak, nanti kau yang kedinginan. Tidak apa-apa, biar saja aku kedinginan. Ini pantas untukku. Tapi kau nanti... Aku mohon, Ben. Pakailah. Karim. Apa? Apa itu lampu-lampu? Iya, akhirnya ada sebuah desa. Kita selamat. Benu, tenanglah. Ini tidak begitu dekat seperti yang terlihat. Apa dia masih di kantor polisi? Dia diminta untuk ke pengadilan, tapi mungkin pengacaranya belum mengizinkan dia pulang. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang yang melukai anakku pergi begitu saja? Itu yang dikatakan petugasnya. Mungkin dia dibebaskan dengan jaminan. Sejak kapan dia memukulimu? Katakanlah padaku, nak. Mulai kapan itu? Sejak kami menikah, Ayah. Apa? Kenapa kau tidak mengatakan sebelumnya? Bicaralah denganku, Vigen. Kenapa kau tidak katakan padaku? Ayah tidak pernah menyukai dia. Ayah pasti akan bilang Ayah sudah mengatakan sebelumnya. Oh, anakku yang cantik. Aku tidak ingin mereka menikah. Tapi dia tidak pedulikan aku. Karena itulah dia merasa malu. Kalau begitu bagaimana langkah selanjutnya? Kita akan temui pengacaranya hari Senin. Apakah itu untuk perceraian? Kau tidak bisa tinggal dengannya lagi. Vigen, aku rasa Serkan tidak akan berubah. Kau tidak boleh dilukai olehnya lagi. Aku selalu berpikir dia akan sadar. Tapi dia ternyata justru makin parah. Aku tidak menyangka. Sudah berlalu, nak. Kau sangat berharga bagiku. Ayo kita pergi. Kami sangat berterima kasih padamu, Nyonya Sherazad. Kau telah menyelamatkannya. Tidak masalah. Kami harus pergi. Terima kasih. Baiklah. Ayolah. Aku tidak percaya kita berhasil. Aku juga. Rasanya aku haus sekali, Karim. Apa kita ketuk pintunya? Iya, aku sangat lelah. Mudah-mudahan saja mereka mau menerima kita. Aku harap mereka mau. Ada orang di dalam? Apa ada orang? Iya, Tuan. Hai. Siapa yang datang, Nurettin? Ada tamu, Bu. Selamat datang, Nak. Selamat malam, Nyonya. Selamat malam juga. Ada apa? Kami datang dari Istanbul. Dan mobil kami kehabisan bensin. Apa boleh kami bermalam di sini? Tentu saja, kalian tidak akan dapat bensin jam segini. Masuklah. Ada apa, Safie? Tamu yang tak diduga, mereka kehabisan bensin. Baiklah, baiklah. Selamat datang. Masuklah. Ayo masuk. Ayo. Masuklah. Siapkan mejanya. Tamu kita pasti lapar. Rapunzel membuka rambutnya yang panjang keluar jendela. Lalu? Kekasih Rapunzel memegang rambutnya. Lalu dia naik ke atas menara itu. Dia sudah tidur. Senin malam kau ada pekerjaan? Kenapa? Mau mengajakku ke suatu tempat? Bukan aku, tapi ibuku. Ibuku ingin mengundangmu makan malam. Bibiku ingin bertemu denganmu sebelum dia pergi. Aku tahu, Sherazad,
Ketidaksopanan ibuku tidak bisa dimaafkan, aku mengakuinya. Tapi, kalau kau masih berbaik hati, kau akan membuatku senang. Jangan memperbesar masalah itu. Baiklah. Kau akan bertemu bibiku. Apa katamu? Aku bilang baiklah. Kopimu sudah dingin. Ayo, makan yang ini juga. Ini masih segar, langsung dari perkebunan kami. Terima kasih Pak Niyazi. Kami sudah kenyang, tidak bisa makan lagi. Terima kasih. Makanlah, nak. Jangan khawatirkan suamimu. Makanlah, ayo. Makanlah. Terima kasih, aku sudah kenyang Pak Niyazi. Kau sudah kenyang? Nah, apa kau tidak mau paksa istrimu untuk makan? Lihatlah, dia sudah sangat kurus seperti boneka. Apa kau baru menikah? Apa kau belum punya anak? Ha? Belum punya anak sama sekali? Belum, Pak Niyazi. Baiklah kalau begitu, aku hanya berkata saja. Kau harus punya anak tepat pada waktunya. Boleh aku bersihkan mejanya ya? Iya, nak. Terima kasih untuk semuanya. Tidak masalah sama sekali. Pak Niyazi, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan. Kebaikan apa? 2 piring nasi bukanlah kebaikan. Duduk saja, nak. Aku bisa membantu. Aku sudah rapikan tempat tidurnya. Kau kelihatannya lelah. Ayo tidurlah. Untuk sementara ini, jangan khawatirkan soal mobilmu, nak. Anakku sedang pergi bersama teman-temannya untuk mencari mobilmu. Mereka akan menemukannya. Terima kasih, Pak. Kami sudah merepotkan dia juga. Repot apanya? Dia menyukainya. Apa yang harus kami lakukan? Tidur saja. Kalian sudah lelah karena terus berjalan. Ayo, biar aku tunjukkan kamarmu. Ayo. Selamat Ya, malam. selamat malam. Malam Senin nanti aku akan menjemputmu. Bagaimana? Baiklah. Hati-hati di jalan ya. Baiklah. Jadi kapan kita akan membicarakan tanggalnya? Tanggal apa? Tanggal pernikahan kita. Pernikahan? Iya. Aku belum mengatakan iya kan? Kau juga tidak mengatakan tidak. Selamat malam. Jangan menangis lagi saat bermimpi ya. Selamat malam. Nuretin! Nuretin! Kemarilah! Apa? Silakan masuk. Ayo. Terima kasih. Di sini udaranya dingin saat malam. Jika kedinginan pakai saja itu ya. Terima kasih banyak. Akan kami pakai nanti. Sama-sama. Tidurlah sekarang dengan nyenyak ya. Selamat malam. Tidur di kasur lantai. Iya. Ini untuk pertama kalinya. Aku juga. Ibu! Apa? Kenapa berteriak? Kakak! Aku? Kakak? Dia memanggilmu. Ya, sebentar. Kak, mereka sudah temukan mobilmu. Benarkah? Iya, Selami yang menemukannya. Dia menyuruhku untuk menyampaikannya padamu, untuk mengambil mobilnya dari hutan. Pergilah kalau begitu. Iya, baiklah. Aku akan pergi. Pergilah, nak. Ini memang sangat penting. Apakah tempatnya jauh? Kakak tinggalkan mobilnya di jalan menuju ke Harmanlik. Benarkah? Bagaimana kita ke sana? Selami akan mengantar kita ke sana. Baiklah, ayo kita pergi. Tidur saja. Jika butuh sesuatu, panggil aku saja. Baiklah, terima kasih.
kasih banyak semuanya. Tidak masalah, Tuan Karim. Mobilmu benar-benar hebat. Terima kasih. Apa ini sudah cukup? Tidak masalah. Asalkan bensinnya bisa sampai ke pom bensin yang terdekat, itu sudah cukup. Tuan Karim, apa kau sudah mau pergi tidur? Kenapa? Kau ada saran lain? Ada sebuah tempat yang kami sebut Subasi. Kami mau ke sana untuk bersantai. Apa kau serius? Tapi ayahku jangan sampai tahu. Tentu saja. Ayo kita ke sana. Baiklah, kami akan tunjukkan jalannya. Aku rasa itu tidak perlu. Kita akan pergi sama-sama. Baguslah kalau begitu. Wah, keren sekali. Baru kali ini aku naik mobil seperti ini. Aku juga. Lihatlah. Mobilnya bagus sekali. Tipnya bagus sekali. Ayo, hidupkan tipnya. Ayo, hidupkan. Iya, benar. Wah, nyaman sekali mengendarainya. Mobil yang bagus. Tidak mengerti kenapa aku harus memberikan rumah itu. Aku memiliki surat-suratnya. Memang benar, aku juga tidak mengingkarinya. Tapi kau tahu, kau tidak bisa memilikinya. Kenapa tidak? Sadarlah Nyonya Chancel, kau tidak bisa memiliki rumah itu hanya karena dia marah pada ayahnya dan kemudian memberikan rumah itu padamu, kan? Kau juga tahu bahwa rumah itu bukan milikmu. Ya Tuhan, jadi kau yang memutuskan siapa pemiliknya? Nyonya Chancel. Apa hubungannya semua ini denganmu, Tuan? Aku adalah pengacara Tuan Burhan. Dia benar-benar sedih soal ini. Aku mohon mengertilah. Sebaiknya diselesaikan sebelum masalahnya semakin rumit. Kita akan pergi ke notaris hari ini, dan kau berikan aku surat kuasanya. Notaris? Aku akan urus semua surat-surat itu. Kau tidak perlu mengeluarkan biaya. Mobilku ada di sini. Kita bisa selesaikan dalam waktu singkat. Hari ini, aku sedang sibuk. Kalau begitu besok saja. Entahlah. Nyonya Chancel, ini hanya 10 menit. Aku bilang aku sedang sibuk. Baiklah. Telepon aku kalau kau tidak sibuk. Semoga harimu menyenangkan. Aku permisi. Siapa yang kau telepon? Nur. Aku mau tanya, harus masak apa untuk Sehrazad? Kenapa kau harus tanyakan pada Onur soal itu? Halo, Onur. Iya, Bibi. Cepat katakan, Sehrazad suka makan ikan atau daging? Aku tidak tahu, Bi. Mana mungkin. Aku tidak tahu dia suka makan apa, Bi. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Kau tidak pernah pergi makan malam dengannya? Tentu saja pernah, tapi aku tidak pernah memperhatikannya. Kau benar-benar aneh ya. Kupikir kau sangat perhatian. Nanti akan kutanyakan dulu, Bi. Tapi secepatnya ya. Baik, nanti akan kutelepon lagi. Ada apa, Onur? Bibiku, rasanya dia sudah menguasai rumahku sekarang. Tidak. Sakit punggung ibumu bisa-bisa akan segera kambuh kalau marah-marah. Aku sudah pikir mau masak apa nanti malam. Kau seharusnya tidak perlu tanya pada Onur. Aku tahu, Ferry. Kau suruh Nezihe untuk masak daging dan juga yang lainnya. Aku sudah perhatikan. Nezihe tahu harus kerjakan apa. Aku tidak perlu beri dia catatan. Feride, anakmu akan membawa wanita yang dia cintai ke rumah untuk yang pertama kalinya. Apa kau pikir ini pantas untuk dia? Daging dan juga yang lain-lainnya. Apa itu pantas? Ucapanmu benar juga.
Onur adalah satu-satunya anakmu. Kalau kau ingin dia menghargaimu, kau juga harus menghargai dia. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Kau harus camkan itu. Ingat itu ya. Aku akan tanya Sherazad, dia mau makan apa nanti malam. Kalau tidak, bibiku akan membunuhku. Sampai nanti, Bibi Seval. Sampai nanti. Benar-benar hebat. Onur sampai bisa tersenyum. Orang yang sangat beruntung. Kapan kau akan tersenyum, Karim? Ada apa denganku? Aku cukup senang dengan ibu. Tentu saja. Apa begitu juga saat kau bersama Benu? Hubungan kami sudah lebih baik dari sebelumnya, Bu. Benarkah? Aku benar-benar terkejut. Aku pikir kau tidak akan menemuinya lagi setelah sikap kasarnya di malam Sebaiknya itu. itu jangan disebut sikap kasar. Kita sudah bicarakan soal itu. Itu malam yang berat bagi dia. Dia datang ke sini hanya untuk tidak menolak ibu. Aku tidak akan menanyakan alasannya. Bagiku itu tidak masalah. Bibiku tanya daging atau ikan. Apa saja yang kau suka. Tidak apa saja yang kau suka. Baiklah. Bibi, keduanya. Onur, jangan. Bagaimana? Sampai bertemu nanti malam. Jangan merepotkan mereka, Onur. Aku tidak mau mereka lelah. Mereka mungkin lelah. Tapi aku tidak akan melihat wanita yang kucintai bisa bersama bibiku setiap saat. Kau selalu membuatku marah, Chancel. Aku sudah bosan mendengarnya. Apa maksudnya kau mau kembalikan rumahnya? Apa kau sudah gila? Apalagi yang bisa aku lakukan? Pengacaranya datang ke rumahku. Apa kau tidak mengerti? Pengacara? Oh, menakutkan. Kau tidak mengerti. Mereka kirim pengacara hanya untuk menakut-nakutimu. Karena mereka tahu mereka tidak bisa lakukan apapun secara resmi. Kau benar. Tapi pengacara itu benar. Karena rumah itu bukanlah hakku. Kalau begini aku bisa jadi gila. Chancel, kau jangan lupa. Ali Kemal juga pernah tinggal di sini. Dia yang bilang akan membuatmu hidup seperti seorang ratu. Apa yang terjadi? Dia dapatkan semua yang dia inginkan lalu kabur. Dan kau yang menangis sendirian di rumah ini. Tapi itu bukan hakku. Kau mengatakan itu lagi. Itu adalah hakmu, Chancel. Lagi pula, dia punya banyak rumah. Dia hanya memberikanmu satu rumah. Lagi pula rumah itu tidak sesuai dengan tangisanmu itu. Anakku yang tampan ini mau makan apa ya? Hamburger. Kita akan makan keripik kentang juga. Kedua wanita cantik ini aku percayakan padamu juga ya. Tenang saja, aku Tomis. Aku mimpi buruk dari para bandit. Sayangku. Ayo. Ayo Ya kita sudah. berangkat. Aku berangkat dulu ya. Sampai nanti. Sampai Hati-hati nanti, ya. Sherazad. Sampai nanti, Tuan Tomis.